Dua tim Inggris Manchester United dan Tottenham Hotspur akan bertarung di final Liga Eropa. Keduanya seperti memiliki wajah berbeda saat menjalani liga domestik dan kompetisi Eropa. Saya akan membahasnya dengan analis sepak bola, jurnalis Kompas, Firzi Idris. Selamat malam, Bung Firzi. Ya, malam pemirsa, malam Mbak Gati. Malam, salam semua olahraga, Bung Firzi. Iya, ya. Bung Firzi, All England ini masuk final. Apakah sudah terprediksi, Bung Firzi? Iya, kalau kita lihat komposisi Liga Eropa kan ini adalah format baru ya. Di format baru bersama dengan Liga Champions ada League Phase dan ada Knockout Phase. Nah, yang menarik dari kompetisi kali ini kan adalah sekarang ini tim-tim yang dari Liga Champions kan nggak turun ke Liga Eropa. Ini adalah suatu hal yang baru. Dan secara teori ini membuat Liga Eropa ini lebih kompetitif bagi tim-tim yang ada di sana. Karena biasanya kalau tim-tim yang turun ke dari Liga Champions itu pasti akan lebih kuat. Nah, kalau dari tim-tim yang ada di Liga Eropa sekarang memang nama-nama ini yang akan muncul ya. Walaupun kalau kita bicarakan Man United adalah tim Big Six dan juga Spurs adalah tim Big Six, performa mereka jauh dari itu sekarang. Mereka ada di rank 14 dan 15 kalau nggak salah. Sehingga ini adalah duel antara tim yang memang dalam performa domestik sangat-sangat buruk dan mereka mencurahkan segala hati, kekuatan, dan tenaga mereka untuk tampil di Liga Eropa. Iya, kok bisa apa yang membuat kedua tim ini mencurahkan segala taktiknya sehingga dia bisa maksimal masuk ke final, padahal di Liga ini keduanya terseok-seok berada di posisi 15 dan juga 16. Ya. Ya, karena memang Liga Eropa dengan karakter kompetisinya yang membuat tim bermain jauh lebih banyak ya, membuat tim-tim yang tidak bisa melakukan rotasi itu pasti terluka sekali. Mereka harus memilih antara kompetisi satu atau dua. Dan ketika Tottenham Hotspur dan juga Man United melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menembus peringkat zona Liga Champions, jadi mereka all in mengeluarkan semua kartu mereka untuk di Liga Eropa. Bahkan siapapun pemenang dari laga ini akan menjadi tim dengan ranking terendah di Liga domestik mereka yang menjadi juara kompetisi ini setelah Liga Eropa di branding ulang ya dari Piala UEFA. Dalam 15 tahun terakhir ranking paling rendah ketika itu dimenangkan oleh Fulham waktu itu 2010 mereka peringkat 12. Sevilla menang tahun 2010 itu udah peringkat 12. Jadi sekarang siapapun tim itu akan lebih rendah dari tim yang terdahulu itu, sehingga ini membuat dinamika yang menarik memang di mana Man United memakai Liga Inggris sebagai ajang mereka untuk mencoba pemain-pemain muda baru, mereka mencoba pemain yang baru pulih dari cedera, dan yang utama dimainkan di Liga Eropa di mana mereka menang secara impresif melawan Athletic Bilbao yang seharusnya menjadi favorit untuk tampil di final setidaknya, karena final akan diadakan di San Mamés di stadion mereka sendiri. Seperti itu, Mbak. Iya, memainkan para pemain baru ternyata itu menjadi trik yang jitu ya untuk membuat MU itu melesat. Nah, trofi Liga Eropa ini jadi satu-satunya harapan bagi MU dan juga Spurs. Seberapa penting sih trofi ini bagi MU atau Spurs jika salah satunya keluar menjadi juara? Ya, tentu karena memperebutkan slot ke Liga Champions ya, dan bagi semua tim di Eropa, Liga Champions adalah jalan menuju kekayaan ya, karena kita tahu uang hadiah dari Liga Champions luar biasa, prize money yang mereka bisa dapatkan, gengsi yang mereka bisa raih, dan juga dengan format Liga Champions sekarang guaranteed para tim itu mendapatkan 8 pertandingan ya, 8 pertandingan di mana mereka akan mendapatkan revenue lebih banyak dari match day tickets, dari aksiar. Dan ini adalah suatu insentif yang sangat-sangat luar biasa. Jadi menarik memang kalau kita lihat tim yang berjuang susah mati. Bahkan mereka beranjak dari 40 poin yang dulu menjadi takaran apakah tim akan degradasi atau enggak. Itu aja belum gitu. Dan di sini kita melihat tim yang dengan raihan poin yang minim itu akan bisa bermain di Liga Champions musim depan. Anomali yang menarik, tapi menurut saya dengan adanya kompetisi Liga Eropa format baru ini memberikan suatu hal yang baru ya, jadi bukan tim-tim itu aja yang bukan tim-tim turunan Liga Champions yang biasanya menjadi juara di Liga Eropa dan juga dulu mungkin di Piala UEFA. Ya, nah apakah trofi Liga Eropa ini akan membantu mendongkrak performa kedua tim untuk mengarungi musim depan?
Ya, tentu, tapi tidak bisa hanya berharap itu saja, karena kita tahu tim yang mereka punya sekarang, oke, Spurs sebenarnya punya kedalaman skuad yang mumpuni, tapi kemudian mereka banyak mengalami cedera. Ini yang membuat musim mereka hancur berantakan. Pemain-pemain di bawah Ange Postecoglou sembuh sedikit langsung dimainin, sembuh sedikit langsung dimainin, dan ini adalah handicap yang mereka harus bisa pecahkan bukan hanya untuk musim ini tapi untuk musim depan juga. Kalau ini Spurs di jalan menuju trofi pertama mereka sejak 2008 ya. Jadi pertaruhannya sangat besar bagi Spurs di final nanti. Tapi mereka kehilangan James Maddison, kehilangan Lucas Verval, pemain-pemain yang luar biasa pengaruhnya bagi Spurs musim ini. Musim depan kita tahu Man United nggak bisa lagi main seperti ini di Premier League, karena kalau di sekarang dibilang ini adalah pre-season buat Ruben Amorim, dia tidak ada beban di Premier League musim ini. Dia oke, mungkin untuk tahun ini dia bisa dapat free pass itu, tapi yang pasti tidak bisa untuk musim depan. Ya, kalau kita kaitkan dengan Liga Champions, final ini juga bisa menjadi ironis ini bagi Arsenal yang dipastikan tanpa trofi. Ya. Sementara MU dan Spurs yang ada di papan bawah Liga Inggris berpotensi meraih gelar juara. Ini bagaimana, Bu? Ya, pasti dari 4 tim Inggris yang main di Liga semifinal ya antar klub Eropa, di Conference League, di Liga Eropa dan di Champions League cuma Arsenal yang nggak lolos ya. Mungkin kita bisa bilang bahwa oke, Champions League beda ukurannya dengan Europa League dan juga beda ukurannya apalagi dengan Conference League. Tapi tetap saja sebagai fans Arsenal, setelah ketinggian yang mereka capai, setelah optimisme tinggi yang udah nyampe titik atas nih, setelah mengalahkan sang juara bertahan Real Madrid, terus mereka harus menerima kekalahan yang mereka lakukan ketika menghadapi Paris SG. Tentu ada rasa kecewa pasti. Kenapa mereka tidak bisa all in, all the way hingga at least ke final. Tapi pengalaman adalah penting di turnamen ini. Arsenal terakhir mencapai final itu 2006. Mereka udah lama nggak menembus 4 besar sekalipun. Kalau nggak salah ini semifinal pertama mereka sejak 2009. Jadi experience di laga ini penting. Kita lihat bagaimana Inter Milan experience para pemain mereka akhirnya membawa mereka melewati garis finish menghadapi tim Barcelona yang begitu muda, begitu luar biasa menyerang, tapi secara experience bertahan tim mereka masih bisa lebih baik lagi. Jadi kekecewaan ada bagi Arsenal pasti, tapi menurut saya ke depannya mereka masih bisa percaya diri bahwa tim ini ya mungkin bisa lebih baik. Iya, pasti ada ya kekecewaan. Oke, Bung, ini mantan manajer The Gunners Arsene Wenger beberapa waktu lalu mengusulkan agar juara Liga Eropa harusnya tidak otomatis lolos ke Liga Champions, tapi cukup di Liga Eropa saja. Nah, komentar Bung bagaimana? Ya, kayaknya memang Wenger punya beberapa pendapat yang cukup kontroversial untuk sepak bola modern ya. Entah karena ya bawaan dia apa dia sangat outspoken ya terhadap hal ini. Tapi menurut saya Liga Eropa untuk sebagai kompetisi kasta kedua di Eropa, terus mereka menyediakan akses untuk kompetisi kasta teratas di Eropa itu adalah suatu hal yang wajar ya, karena kita tahu di kompetisi domestik pun kompetisi semacam Piala FA, Piala Liga, dan juga di Piala KNVB di Belanda, DFB Pokal di Jerman, itu semua menyediakan akses ke kompetisi yang lebih tinggi. Jadi buat saya ya Liga Eropa menyediakan akses ke Liga Champions itu hal yang biasa dan sudah lazim terjadi di Eropa, baik di level konfederasi ataupun di level federasi negara-negara seperti itu. Ya, usai laga semifinal, kedua tim ini sudah perang dingin antara pelatih bahwa pelatih ini mengklaim MU ini sebenarnya lebih unggul daripada Spurs. Bagaimana, Bung? Ya, sayangnya memang di saat Man United pemainnya mulai balik ya, Amad Diallo, Mason Mount, Luke Shaw itu udah mulai balik. Di sisi sebaliknya tadi kita udah bahas bagaimana Spurs kehilangan Lucas Bergvall, udah kehilangan James Maddison, dan disinilah mungkin pertandingan akan ditentukan ya, pemain-pemain yang turun di bench seperti ketika melawan Athletic Bilbao kemarin di leg kedua, pergantiannya Amorim yang menentukan. Pemain kayak Mason Mount turun dari bench, Amad Diallo turun dari bench, itu bisa mengganti keadaan. Dan ini yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan baik oleh Spurs dengan skuad mereka yang lagi-lagi mengalami badai cedera. Dan ini suatu hal yang tadi dibahas, seorang Postecoglou harus bisa membenahi hal ini. Walaupun memang rekor Spurs lawan Man United itu bagus banget ya. Jadi terakhir mereka kalah, kalau tidak salah itu Agustus 2022. Sehingga mereka punya catatan bagus, cuman ya dengan kondisi aktual yang ada sekarang, akan banyak yang lebih mengunggulkan Man United kalau
saya baca-baca dari beberapa media di Inggris sana. Iya, untuk melihat MU, Ruben Amorim ini kita lihat baru saja ya untuk menangani MU. Nah, ini apakah menjadi kendala pada saat nanti di final untuk bertemu dengan Spurs? Kendala sebenarnya Amorim ya kita lihat konsentrasi penuh dia ada di Liga Eropa. Mengalahkan Atletik tidak mudah ya, walaupun memang mereka punya banyak pemain yang cedera ya, terutama sekali dua winger mereka itu Williams bersaudara, tapi ada juga Oihan Sanchez yang tidak main, pemain yang juga tampil luar biasa bagi Atletik musim ini. Tapi ya mereka hanya bisa memaksimalkan keadaan yang mereka dapat, dan kemarin mereka bisa memutar balik ketertinggalan 1-0 hingga menang 4-1. Itu adalah kredit sangat luar biasa juga bagi Amorim. Kalau untuk para fans Man United pasti akan percaya diri sekali melihat penampilan tim mereka yang luar biasa bagus. Apalagi Spurs, kita tahu Spurs adalah tim yang ya secara histori juga secara persepsi mereka adalah tim yang punya profil kegagalan di final ya, atau kegagalan di trofi sejak 2008 tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan ini akan jadi handicap banget bagi Postecoglou yang biasa memenangkan trofi pada musim keduanya melatih, tapi kali ini ujian sangat berat bagi dia dalam menghadapi Man United nanti di final. Iya, kalau melihat kekuatan kedua tim, karena di Liga Inggris ini mereka akan melepas begitu karena sudah berada di posisi 15 dan juga 16. Ya, nah, betul. Bagaimana Anda membacanya, karena ini akan fokus ke final Liga Eropa? Ya, tidak apa-apa bagi mereka karena tidak menentukan juga. Mungkin beda ceritanya kalau 3 tim terbawah di Premier League ini bisa menampilkan performa yang lebih bagus. Tapi untuk sekarang ini 3 tim yang ada di bawah itu untuk 2 tahun terakhir mengecewakan sekali ya. Kebetulan 3 tim di bawahnya tim-tim promosi yang dari musim lalu di Championship. Kita lihat perbedaan poin mereka sangat jauh sekali. Dulu 39 poin, 40 poin yang poin-poin yang ada bagi Man United dan Spurs sekarang itu mungkin belum cukup untuk menyelamatkan mereka dari zona degradasi. Tapi sekarang dengan buruknya penampilan tim-tim yang kayak Ipswich, tim-tim kayak Leicester, kayak Southampton, membuat Man United bisa lebih santai di Premier League. Emang ini akan menjadi finish terburuk Man United di era Premier League. Perolehan poin mereka juga akan jadi perolehan poin terburuk di era Premier League. Tapi ya kalau ujung-ujungnya tim ini bisa lolos ke Liga Champions musim depan, mungkin akan ada banyak fans yang tetap melihat bahwa ini adalah successful season. Memenangi Liga Eropa itu tetap aja trofi setrofi. Bagi saya, trofi apapun bagi suatu tim itu akan penting. Tidak ada yang namanya piala ciki, tidak ada yang namanya piala giveaway. Bagi saya satu trofi itu berharga. Apalagi bagi tim yang sudah kayak Spurs, dia 2008 terakhir memenangi trofi tadi kita bahas, itu pasti akan membuat para pemain dan supporter mereka ya kurang lebih senanglah dengan pencapaian tim mereka musim ini, walaupun di Liga memang berantakan. Ya, oke, Bung Firzi, pertanyaan terakhir, siapa yang Bung Firzi jagokan ini untuk yang layak melaju ke Liga Champion di tahun depan? MU kah atau Spurs? Siapa, Bung Firzi? Ya, jawaban singkatnya adalah Man United. Jawaban lebih panjangnya adalah karena Tottenham lagi-lagi mengalami cedera. Kedua pemain penting gelandang mereka, Man United, Amad Diallo balik, Luke Shaw balik, dan terpenting juga mereka udah mulai menemukan alur mereka, menemukan permainan mereka lagi di kompetisi antar klub Eropa, dan mereka masih tidak terkalahkan di Liga Eropa musim ini. Dan bagi saya Man United lebih diunggulkan daripada Spurs untuk saat ini ya. Kita nggak tahu, nanti mungkin ada perkembangan terbaru ya, amit-amit mungkin ada berita terkini yang bisa membuat perimbangan kekuatan berubah. Tapi untuk sekarang ini dengan kondisi yang ada masih Man United. Oke, terima kasih Bung Firzi. Kita nantikan apakah prediksi Bung Firzi itu tepat pada hasil dari final Liga Eropa nanti. Baik, terima kasih. Selamat malam Bung Firzi. Sama-sama, selamat malam. Thank you.